Kematian Sajar al-Dur yang mengenaskan. Konflik dengan Ayyubiyah. Berita tentang pembunuhan Al-Muazzam Turansah dan pelantikan Sajar al-Dur sebagai sultan baru mencapai Suriah. Para emir Suriah diminta untuk memberi penghormatan kepada Sajar al-Dur, tetapi mereka menolak, dan wakil sultan di Al-Karak memberontak terhadap Kairo. Para emir Suriah di Damaskus memberikan kota itu kepada An-Nasir Yusuf, emir Ayyubiyah di Aleppo, dan Mamluk di Kairo menanggapinya dengan menangkap para emir yang setia kepada Ayyubiyah di Mesir. Selain Ayyubiyah di Suriah, pemimpin Abbasiyah Al-Mustasim di Baghdad juga menolak langkah Mamluk di Mesir dan menolak untuk mengakui Sajar al-Dur sebagai raja. Penolakan pemimpin Abbasiyah untuk mengakui Sajar al-Dur sebagai sultanah baru merupakan kemunduran besar bagi Mamluk di Mesir, karena kebiasaan selama era Ayyubiyah adalah bahwa sultan hanya bisa mendapatkan legitimasi melalui pengakuan pemimpin Abbasiyah. Oleh karena itu, Mamluk memutuskan untuk mengangkat Izzuddin Aibak sebagai sultan baru. Dia menikahi Sajar al-Dur yang turun takhta dan menyerahkan takhta kepadanya setelah ia memerintah Mesir sebagai sultanah selama sekitar 3 bulan. Meskipun periode pemerintahan Sajar al-Dur sebagai raja berlangsung singkat, ia menyaksikan 2 peristiwa penting dalam sejarah. Pengusiran Louis IX dari Mesir yang menandai berakhirnya ambisi tentara salib untuk menaklukkan cekungan Mediterania Selatan, dan kedua, kematian dinasti Ayyubiyah dan kelahiran negara Mamluk yang mendominasi Mediterania Selatan selama beberapa dekade. Untuk menyenangkan pemimpin Abbasiyah dan mengamankan pengakuannya, Aibak mengumumkan bahwa ia hanya seorang wakil dari pemimpin Abbasiyah di Baghdad. Untuk menenangkan Ayyubiyah di Suriah, Mamluk menominasikan seorang anak Ayyubiyah bernama Al-Sharaf Musa sebagai rekan sultan. Tapi ini tidak memuaskan Ayyubiyah, dan konflik bersenjata antara Mamluk dan Ayyubiyah pecah. Pemimpin di Baghdad disibukkan dengan bangsa Mongol yang menyerbu wilayah tidak jauh dari ibu kotanya. Dan karena hal itu, pemimpin Abbasiyah lebih suka melihat masalah diselesaikan secara damai antara Mamluk di Mesir dan Ayyubiyah di Suriah. Melalui negosiasi dan mediasi dari pemimpin Abbasiyah yang mengikuti konflik berdarah tersebut, Mamluk yang menunjukkan keunggulan militer mencapai kesepakatan dengan Ayyubiyah yang memberi mereka kendali atas Palestina Selatan, termasuk Gaza dan Yerusalem, dan juga pantai Suriah. Melalui perjanjian ini, Mamluk tidak hanya menambah wilayah kekuasaan mereka, namun juga memperoleh pengakuan atas negara baru mereka. Selain konflik dengan Ayyubiyah di Suriah, Mamluk berhasil melawan pemberontakan serius di Mesir Tengah dan Hulu. Kemudian, Aibak takut akan tumbuhnya kekuatan Mamluk Salihiyah, yang dengan Sajar al-Dur telah mengangkatnya sebagai sultan. Dengan begitu, dia membunuh pemimpin mereka, Faris ad-Din Aktai. Pembunuhan Aktai langsung diikuti oleh eksodus Mamluk ke Suriah, di mana mereka bergabung dengan Ayyubiyah An-Nasir Yusuf. Mamluk terkemuka seperti Baibars dan Al-Bundukdari dan Kalawun Al-Alfi termasuk di antara Mamluk yang melarikan diri ke Suriah. Aibak menjadi penguasa tunggal dan absolut di Mesir setelah Mamluk Salihiyah yang merupakan pendukung Sajar al-Dur meninggalkan Mesir dan berbalik melawannya. Kematian. Pada tahun 1297, perselisihan dan kecurigaan telah menjadi bagian dari hubungan antara Aibak, seorang sultan yang mencari keamanan dan supremasi, dan istrinya Sajar al-Dur, seorang mantan sultanah yang memiliki kemauan yang kuat dan mengelola negara di ambang kehancuran selama invasi eksternal. Sajar al-Dur menginginkan pemerintahan tunggal Mesir. Dia menyembunyikan urusan kesultanan dari Aibak. Dia juga mencegahnya untuk melihat istrinya yang lain dan bersikeras bahwa dia harus menceraikannya. Sebaliknya, Aibak yang perlu membentuk aliansi dengan emir yang kuat yang dapat membantunya melawan ancaman Mamluk yang telah melarikan diri ke Suriah, memutuskan pada tahun 1257 untuk menikahi putri Badir al-Din Lulu, emir Ayyubiyah dari Al-Mosul. Badir ad-Din Lulu
memperingatkan Aibak bahwa Sajar al-Dur sedang berhubungan dengan An-Nasir Yusuf di Damaskus. Sajar al-Dur merasa dalam bahaya dan dikhianati oleh Aibak, orang yang telah ia jadikan sultan. Kemudian ia membunuhnya yang dilakukan oleh para pelayan ketika ia sedang mandi. Ia telah memerintah Mesir selama 7 tahun. Sajar al-Dur mengklaim bahwa Aibak meninggal tiba-tiba pada malam hari, tetapi mamluknya, Mamluk Muizia yang dipimpin oleh Kutus, tidak mempercayainya dan para pelayan yang terlibat mengaku di bawah penyiksaan. Sajar al-Dur dan para pelayan ditangkap dan Mamluk Aibak, Mamluk Muizia ingin membunuhnya, tetapi Mamluk Salihia melindunginya dan ia dibawa ke Menara Merah tempat ia tinggal. Putra Aibak, Al-Mansur Ali yang berusia 15 tahun, diangkat oleh Mamluk Muizia sebagai sultan baru. Ada berita yang mengatakan bahwa pada tanggal 28 April, Sajar al-Dur dipukuli sampai mati dengan bakyak oleh para budak perempuan Al-Mansur Ali dan ibunya. Menurut legenda Mesir, hidangan penutup Mesir modern yang dikenal sebagai Ali atau Ibu Ali dalam bahasa Arab dinamai menurut Ibu Al-Mansur Ali yang menyiapkan hidangan tersebut untuk merayakan eksekusi Sajar. Para pembantu yang terlibat dalam pembunuhan Aibak dieksekusi. Sajar al-Dur dimakamkan di sebuah makam tidak jauh dari Masjid Tulun yang merupakan permata arsitektur pemakaman Islam. Di dalamnya terdapat mihrab atau ceruk doa yang dihiasi dengan mosaik pohon kehidupan yang dibuat oleh para seniman yang didatangkan dari Konstantinopel khusus untuk tugas ini. Prasasti kufi kayu yang mengelilingi bagian dalam makamnya, meskipun rusak, juga merupakan hasil pengerjaan yang sangat bagus.